Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi hari yang cerah ini kita tentunya tidak lupa berdoa untuk kita tidak lupa berdoa semoga tentunya diri kalian, keluarga, kemudian orang-orang yang kalian sayangi itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pandemi COVID-19 yang terus-menerus sampai hari ini meningkat. Baik, tidak perlu panjang lebar, kita langsung masuk ke materi, di mana materi yang insya Allah Bapak sampaikan hari ini yaitu adalah mengenai bagaimana proses berdirinya kekhalifahan besar setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu adalah dinasti Umayyah. Ya, oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran yang insya Allah kalian bakal capai tentunya mudah-mudahan Bapak berharap kalian mampu menganalisis, ini maaf agak typo sedikit, proses lahirnya Bani Abbasiyah di Damaskus. Ya, saya pengen kalian tahu sebenarnya dinasti Umayyah itu seperti apa, latar belakang berdirinya seperti apa, dan bagaimana keberhasilan yang dilakukan dinasti Umayyah itu seperti apa. Tentunya demi kemajuan daripada perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, asal-usul dinasti Umayyah, ya, tentunya dinasti Umayyah ini adalah melanjutkan daripada kekhalifahan setelah Khulafaur Rasyidin yang telah kalian pelajari ketika kalian ada di kelas 10. Nah, yang sebelumnya itu adalah periode Rasulullah ketika di Mekah, ketika di Madinah, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dari mulai Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib, dan dilanjutkan oleh sebuah kekhalifahan, sebuah dinasti, yaitu adalah dinasti Umayyah. Siapa pendirinya? Pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, kalian gak boleh yang namanya lupa nih pendiri daripada dinasti Umayyah. Karena nama pendirinya itu kalian tinggal ingat nama saya, nama bapak ya. Oh, Pak Sofyan. Oh, berarti kalian tinggal menambahkan kata di depannya itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Gampang bukan? Tentu gampang. Lalu setelah kita tahu pendirinya, pertanyaan saya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan itu siapa sih? Nah, kita flashback sebentar ya dengan materi yang sebelumnya kita pernah bahas. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah seorang penggagas ide terbentuknya armada laut ketika pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Ya, beliau yang mengidekan, beliau yang memberi gagasannya kalau umat Islam itu harus menguasai lautan seperti hiu. Bukan di daratan lagi seperti singa, tapi di lautan. Nah, awalnya proposal yang diberikan daripada Muawiyah ya sebagai seorang penggagas ide itu di zaman Umar pernah beliau memberikan proposal tersebut. Tapi di zaman Umar itu proposal daripada Muawiyah itu masih ditolak. Tapi ketika di zaman Utsman bin Affan, proposal dari pembentukan armada laut itu disetujui oleh Utsman, dan akhirnya terjadilah pembentukan armada laut, di mana perang yang dilakukan pertama kali dalam Islam yaitu disebut dengan perang Zatus Sawari, yang endingnya yang pada akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Selain sebagai penggagas, kemudian yang kedua itu Muawiyah itu adalah sebagai salah satu gubernur di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Beliau diangkat sebagai gubernur di Syria. Lalu selanjutnya beliau juga termasuk orang yang disebut penulis wahyu atau disebut Qotibu
Qatibu wahyi Rabbil Alamin. Artinya beliau ini adalah pencatat wahyu Tuhan semesta alam. Beliau yang ditunjuk Rasulullah, dan tentu posisi ini adalah posisi yang paling penting dan cukup penting ya bagi penghargaan seorang Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kita lanjut, berdirinya selama berapa tahun Pak Sof? Berdirinya kurang lebih 90 tahun, Masya Allah. Ya, cukup lama. Dan tentu ketika Bani Umayyah ini memimpin, ya kurang lebih ada 14 khalifah yang nantinya akan jadi presiden melanjutkan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu pusat pemerintahannya di mana? Pusat pemerintahannya itu adanya di Damaskus. Jadi ini ada perpindahan ibu kota ya, ada perpindahan ibu kota dari zaman Rasulullah itu di Madinah, kemudian zaman Khulafa Ar-Rasyidin itu adanya di Madinah, tapi ketika di zaman Bani Umayyah, Muawiyah memindahkan ibu kotanya di Damaskus. Lalu bagaimana sistem pemerintahan? Sistem pemerintahannya itu adalah monarki. Ya, jadi ini merupakan sistem turun-menurun atau disebut juga dengan sistem kerajaan. Jauh berbeda dengan apa yang dilakukan dalam pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Mereka lebih mementingkan sebuah musyawarah mufakat, atau disebutnya kalau zaman sekarang itu disebut dengan demokratis. Tapi di zaman demokratis, tapi ketika Bani Umayyah memimpin, ya, dia menggunakan sistem monarki. Artinya nanti ketika Muawiyah memiliki anak, misalkan ada 3 anak, ada salah satu anaknya yang paling dipercaya dari ketiga anak itu. Nah, nanti anak yang ditunjuk, beliau yang otomatis akan menjabat sebagai khalifah. Makanya ini yang disebut dengan monarki hereditis. Bahasa kerennya itu monarki hereditis. Atau disebut juga dengan turun-menurun. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah salah satu silsilah daripada Bani Umayyah. Ternyata Bani Umayyah ini, kalau dilihat dari silsilahnya, jadi memang ada hubungan keluarga, ada hubungan karib ya dengan keluarganya Bani Hashim, antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim nih. Ini Bani Umayyah, ini Bani Hashim ya, yang sebelah kiri Bani Hashim, yang sebelah kanan Bani Umayyah. Nah, mereka ternyata keluarga juga sih, tapi keluarga jauh daripada seorang Abdul Manaf ya. Masih dari keturunannya Rasulullah SAW. Masih ada hubungan keluarga ya, tapi pada kenyataannya ya, di zaman jahil dulu atau disebut pra-Islam, antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim, memang mereka itu punya pengaruh yang cukup besar dalam sebuah proses-proses politik. Mereka memang sama-sama suku Quraisy. Mereka bersaing tentunya untuk memperebutkan sebuah penghormatan dan kekuasaan. Namun di satu sisi Umayyah ini lebih dominan ya. Umayyah ini lebih dominan dibandingkan Bani Hashim. Sebab kenapa? Nah, sebab di sini tentu ada beberapa syarat ya. Sebab kenapa sih Bani Umayyah itu lebih baik atau lebih dominan daripada Bani Hashim? Itu ada 3 syarat. Yang pertama, karena beliau adalah keturunan daripada bangsawan. Orang-orang yang ada di Bani Umayyah ini ya, termasuk Abdul Syam, Umayyah, Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid dan lain-lain, itu termasuk keturunan bangsawan. Artinya ya, mereka itu hidup di tengah sebuah harta-harta yang melimpah. Orang-orang kaya lah disebutnya lah. Lalu yang kedua, hartanya banyak. Tentu ya, harta mereka sangat berlimpah. Mereka itu termasuk pengusaha-pengusaha yang kaya raya. Dan kalau orang punya harta banyak ya, tentu
itu adalah sebuah faktor yang sangat mendorong untuk memperebutkan sebuah kekuasaan di kalangan suku Quraisy. Tapi kalau Bani Hashim, mereka nggak bisa dan nggak mampu mengimbangi daripada apa yang dimiliki oleh Bani Umayyah. Nah, yang ketiga ini poin yang lebih penting, ya, pengaruh besarnya karena kedudukan putranya berjumlah 10 orang. Jadi ketika sebuah keluarga memiliki putra yang jumlahnya 10 orang, nah ini akan memperoleh sebuah kehormatan besar dan juga sebuah kekuasaan besar, ya, kalau jumlah putranya itu 10 orang. Nah, jadi ketiga poin ini, ya, yang membuat Bani Umayyah ini menjadi lebih dominan daripada Bani Hashim atau keluarganya Rasulullah. Tapi meskipun demikian, ya, Islam juga mulai berkembang, punya pengikut yang sangat banyak. Akhirnya pada awalnya sih sebenarnya Bani Umayyah ini termasuk penentang daripada dakwah Rasul. Tapi tentu ada perlawanan-perlawanan, ada perang-perang, tetapi pada akhirnya mereka tidak berhasil mengalahkan Rasulullah. Nah, pada akhirnya perlawanan itu mulai berakhir ketika terjadinya Fatu Mekah, yaitu ketika Rasulullah dan para pengikutnya tiba di kota Mekah. Dan pada saat itu, karena Bani Umayyah ini gak mampu melawan, akhirnya mereka menyerahkan kepada Nabi Muhammad dan mereka bersedia masuk Islam. Jadi kalau ditanya kapan Bani Umayyah itu masuk Islam, Bani Umayyah masuk Islam ketika terjadinya Fatu Makkah. Kira-kira seperti itu ya asal-usul daripada Bani Umayyah. Oke, mungkin sampai situ aja pertemuan dari saya. Ini ada tugas dari saya di mana slide-slide yang ini kalian catat, ya. Kalian catat, dan Jumat depan di awal proses belajar saya akan minta catatannya sebagai tugas kalian. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, terima kasih banyak sudah menyimak. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan bisa bermanfaat bagi kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.